teman-teman di rumah. Halo. Halo. Kenalin sama podcastin aja karena semua cerita bisa diobrolin. Sabi. Gue Yudis as host di podcastin aja. Dan di episode pertama gue kedatangan tamu yang keren banget nih. Ada Jardun dan Cinta. Halo. Ada Jardun, ada Cinta. Berarti enaknya ngebahas sesuatu yang harus di-awarein sama orang-orang. Penasaran sih, lo relate gak sih sama obrolan ini? Gue pengen bahas tentang bullying. Mungkin teman-teman juga belum ada yang tahu atau ada yang udah tahu, tapi gue sedikit intermezzo aja deh tentang apa itu bullying. Gue lansir dari Wikipedia, bullying adalah penggunaan kekerasan, ancaman atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Dan perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Oke, pokoknya ini penindasan deh dan gak baik buat mental korban, buat perilaku korban nantinya atau di saat itu. Nah, buat Cienta dan Jarjun, kalau lo bersedia untuk dikorek-korek tentang masa lalu atau sorry itu saya ternyata sekarang masih terjadi, gimana? Tell me about bullying di experience kalian. Actually kalau gue sendiri gue nggak punya pengalaman langsung sih, tapi ada pengalaman yang menurut gue menarik untuk diceritakan sih kalau gue dari sendiri. Kalau Cienta sedikit intermezzo kecil-kecil dulu, kulit dulu. Wah, ini tuh lumayan agak kompleks banget dan kena banget ya di gue. Kenapa emang? Karena gue termasuk salah satu korban yang dibully. I'm so sorry for you, Cinta. It's Iya. okay. Kalau gue sebenarnya untuk diri gue sendiri belum ada gitu ya, tapi kalau untuk sekitar lingkungan gue itu kebetulan ada, dan kebetulan ini temen deket gue, sahabat gue gitu. Lingkungan sekitar lu jadi korban bully. Mungkin ini pas kejadiannya pas gue masih SMA ya. Ada temen gue yang dibully, ini lebih ke fisiknya dia sih, dan dibully itu juga verbal gitu. Nggak cuma lewat HP doang, tapi juga diomongin langsung gitu. Kan agaknya kayak menyakitkan ya kalau diomongin langsung. Terus orangnya juga denger gitu. Dia dikatain kayak sorry ya teman-teman, dikatain gendut dan segala macam gitu. Kan tuh sakit hati banget ya. Berantem aja sama gue kalau udah bawa gendut. Fisik lagi ya. Gila. Iya, terus dia juga kan perempuan. Jadi kayak mungkin kena banget ya untuk ke hati. Pelakunya cowok apa cewek? Banyak kan sih cowok ya mostly. Terus dia sorry ada buat cewek kaum lagi gitu. ya. Kalau lagi SMA tuh dia agak dibulinya tuh pas kalau dia lewat misalnya nih, terus ada kakak kelas gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya pengalaman dan experience sama gue, karena di sekolah gue tuh ada yang namanya culture ganjil genap gitu. Gaul. Itu culture gaul banget dah. Gokil. Gila kan ganjil Ganjil genap tuh waktu pas di angkatan kita itu tuh kayak ini gak sih? Jadi kayak kakak kelas yang ganjil ngebelain adik kelas yang Bener, Agit Utas. Iya gitu tas, bener kan? 3-1. Kakak kelas yang genap ngebelain yang genap. Kayak gitu. Pasti selalu kayak gitu ya kan? Betul, sama banget. Sama banget, ternyata kita punya pengalaman yang sama dan culture-nya sama ya. Walaupun SMA-nya beda, tapi ternyata culture yang menyedihkan itu ada juga. Iya, makanya kayak gitu. Dia kadang kayak dikatain lah pas lagi lewat, dia gendut banget gitu dan segala macem. Dan gue juga sebagai temannya dia ya, sebenarnya gue juga bingung untuk membela dia gitu. Gue temennya harus kayak gimana gitu. Selama ini kayak ngerasanya kasihan gitu, cuman di satu sisi juga gue nggak tahu mau ngapain. Karena mungkin kalau lu pada tahu ya gitu, ada yang namanya kalau misalnya kita nih temenan sama orang yang terbully, kita jadi ikut terbully gitu. Kalau misalnya kita coba untuk bela dia gitu. Gue baru denger kalau ada tuh stigma atau omongan-omongan yang kalau lu punya teman yang dibully, lu bisa ikutan terbully. Oh tapi benar Des, kalau misalkan temen lo itu dibully misalkan udah nggak disukain nih sama orang atau ya konteksnya kakak kelas lah. Nah lu temenan nih segeng sama orang itu, nah segeng itu bakal dicap jelek atau kayak ditandain sama kakak kelas. Oh iya, gue baru nangkep di situ. Iya, gue nangkep di situ. Makanya kita ada males nih untuk berurusan sama kakak kelas ya. Cuman gimana satu sekolah gitu kan, pasti kena juga ujung-ujungnya gitu. Makanya kadang gue kayak kalau misalnya lagi kayak gitu ya kita simpati aja. Cuman gue juga bingung mau ngapain gitu. Sedangkan lawannya kakak kelas dan gue akan di situ selama 3 tahun gitu. Oh itu terjadi berarti lo kelas 1? Iya, mulai dari gue baru masuk gitu udah dikasih suguhan kayak gitu. Kurang. Gak bakal hilang gak sih tradisi-tradisi kayak gitu tuh? Nah itu dia. Susah banget ngilanginnya. Susah banget. Karena jujur sebagai orang yang merasakan hal tersebut juga, gue pas kelas 1 juga ngerasain tuh. Kelas 3 gue kayak injek harga diri gue bukan manusia tuh kelas 1. Iya kan? Keset ya jadi keset. Iya, welcome sih gue emang. Kalau cowok tuh lebih kayak ditatar gitu. Ditatar, tapi di dalam sekolah tuh masih ngerasain lah.
tangga agit, tangga utas, terus meja agit, meja utas. Iya, benar. Nah, Gue gue sebagai orang yang berusaha baik, gue pas kelas 3 mau menghapus tradisi itu tapi cenderung gue nggak mau. Iya, selalu kayak gitu sih. Karena ngerasa, wah gue udah korbannya pas di kelas 1, kelas 2, ya gue mau jadi orang yang kayak gitu. Gue bingung. Gue jujur juga bingung. Karena kayak apa sih, lu ngerasa kayak keren lah atau gimana? Karena lu gak suka pasti gituin, tapi kenapa lu ngelakuin itu? Iya, intinya itu. Jadi tolong teman-teman please hapus tradisi itu. Hapus, please. Ganjil genap. Cukup puncak aja yang ganjil genap, guys. Cienta, gimana? Kalau pengalaman lu gimana, Cienta? Tadi kan Jorjun experience-nya beda ya. Iya. Karena dia ceritain teman dekatnya. Iya, dari point of view lain. Oke. Nah kalau gue ini korbannya. Gue itu mulai dari sebenarnya ya Des. Gue itu udah ngalamin bully dari SD kayaknya. Wah, SD cuy. Masa lu? baik. Kok bisa anak SD udah ngomong? Cuman kalau SD yang masih kayak misalkan ada cowok yang suka gitu sama gue. Ini guys, ini konteks gak kegeeran ya. Ini konteks dari pengalaman pribadi gitu. Gue ngerti. Ngerti kan? Misalkan ada cowok gitu yang kayak mungkin lumayan dibilang ganteng gitu atau gimana, terus dia suka sama satu orang gitu, misalkan suka sama gue gitu, terus yang lain tuh jadi nggak suka sama gue karena gue disukain sama dia, karena dia itu suka sama cowok itu, misalkan kayak gitu. Contohnya kayak gitu ya. Nah waktu SD sebenarnya masih dibilang simpel sih ya, nggak juga sih, cuman kayak ya udah ngomongan. Berarti yang ngebully lu cewek juga, cewek ini sama lu. Karena tadi gue kira lu bakal cerita kayak gue pas SD nih, gue tuh ketika gue suka sama cewek, gue bakal ngebully dia lagi. Kayak gue nggak ngerti love language gitu. Oke. Pas gue SD tuh. Kalau lu bukan ngebully nggak sih, tapi lebih ke jahil. Iya, caper. Itu gue ngejailin, karena gue nggak ngerti gimana love language gue ketika gitu. Tapi lu malah cewek iri sama lo ya? Gue gak ngerti itu bisa dibilang iri atau gimana, cuman pada pengalaman saat itu ya kayak gitu kejadiannya. Ya cuman move on lagi kali ya. Nah itu SD. Ke SMP, kalau di SMP gue udah mulai ada ganjil genap. Gue dari SMP. Gue dari SMP udah ngalamin ganjil genap. SMP lu di mana dah? SMP ganjil genap itu? Daerahnya aja? Tangsel. Aduh. Sebenarnya baru masuk udah lumayan. Lu ngerti gak sih kalau misalkan lu tuh ditandain sama kakak kelas kayak gitu? Iya. Karena kan SMP kita udah ada ospek. Iya. Udah. Dulu belum masih MPLS. Bener Jun. SMP banget gue ya. Masih ingat. Pas SMP itu kan MPLS. Ya kan, kayak ospek gitu lah kalau di kuliah kan. Cuman kalau MPLS kan benar-benar diurusin sama kakak kelas yang kayak kita room kayak room tour. Iya, school tour gitu. Ya, school tour. Iya, kayak kasih tahu purpose mana kan gitu kan. Nah, kebetulan kalau kita lagi school tour itu kan pasti kita ngelewatin gang-gangnya kakak kelas gitu. Kayak koridor-koridornya setiap kelas gitu kan. Nah, kebetulan waktu saat itu waktu SMP kelas 1 gua itu masuk ekskul paskibra yang lumayan ada senioritas. Senioritas dan segala macam. Nah, tapi karena gua bukan ngerasa gua kebal akan senioritas, cuma lebih kayak ya udahlah, masa SMP lo mikir apaan sih? Senioritasnya lo gitu kan. Gak bakal yang kayak bakal dipukul atau gimana kan. Tapi ternyata gue di situ salah. Udah ada pukulan cuy. Sebenarnya pukulan enggak untuk cewek, cuman cowok iya. Tapi maksud gue, lu buat masuk paskib aja basic tatarannya kan apa sih ini, push up ngepel ya. Iya, push up 1000 kali. Iya. Serius. Nah ini apa dipukul apa ini? Sebenarnya dipukul enggak sih, lebih kan ditampar loh. Puncaknya itu jadi ada satu geng kakak kelas gue cewek yang mungkin megang di angkatan waktu di genap, karena kebetulan gue ganjil. Dia manggil gue sama teman-teman gue ceritanya. Jadi gue teman-teman gue itu ber-8. Ini konteksnya masih pas skip atau? Enggak, ini udah di luar. Udah di luar. Nah, pada saat itu di luar sekolah gue tuh ada kayak satu tempat kayak jajanan gitu lah istilahnya, tempat nongkrongnya gitu lah. Dipanggil ke situ, dan notabene gue gak pernah nongkrong sama sekali. Anak baik-baik coy. Apa sih? Gak, serius. Iya, tapi apa saja terus? Terus tiba-tiba gue bilang kayak, Cun mau dipanggil.
sama ABCD. Oke. Datang lah. Gue datang lah karena gue ngerasa nggak salah apa-apa. Gue juga waktu kelas 1 bahkan kakak OSIS gue kasih tradition gitu, kalau kayaknya anak kelas 1 lebih baik gak usah ke kantin dulu deh, bawa bekal aja. Karena kakak kelas banyak rese. Iya rese sih. Kayak gitu. Lu bayangin tapi OSIS udah ngomong. Kalau udah di kantin kayak gitu tapi udah sama kayak gue nggak? Udah ada meja agit. Iya udah. Apa emang? Udah. Kalau lu masuk kantin udah neraka jahanam? Sebenarnya nggak sebegitunya sih, cuman kalau misalkan lo lagi duduk di meja terus ada agit atau kayak utas lo mau duduk, ya udah lo minggir gitu. Iya. Nah kayak gitu. Nah terus notabene gue tuh kelas 1 emang gak pernah jajan ke kantin, pernah, cuman kayak terus gak gue bayang situ sedih. Gimana nih? Dia processing. Sorry, lanjut. Oke. Dia ya gue nggak pernah jajan ke kantin waktu pas jam istirahat. Mungkin kayak pas lagi olahraga gitu kan. Gue waktu itu olahraga pagi, jadi kayak ke kantin. Iya pun kalau lu olahraga ya berarti kan kelas lu doang kan? Iya benar. Tiba-tiba gue dipanggil. Gue nggak tahu nih ada apa-apa nih. Ya udahlah, gue jalan aja gitu kan sama temen. Dipanggil sama kakak kelas itu? Iya. Berarti lagi cabut kelas juga dong dia? Enggak, itu posisinya udah pulang sekolah. Oh oke. Iya. Nah dipanggil, tiba-tiba gue ditanya, lu cinta ya? Ini nadanya gitu. Iya. Alisnya main ya? Iya. Alisnya main. Kayak, lu cinta ya? Gue kayak, oh iya kak, kenapa gitu kan? Lu ngapain ke sekolah kayak petatang petenteng gitu, muka lu jurus banget. Terus gue kayak, Nah, itu mah masalah diadain ya. iya. Lanjut, sorry. Ada perubahan setup. Iya. Tiba-tiba nggak hadir gitu. Nanti juga podcast. Cid, tadi nyampe lu dibilangnya petatang petenteng dari sekolah. Iya. Nah udah tuh, akhirnya gue dibilang kayak petatang petenteng. Oke. Udah dari situ gue yang kayak, wah nih sebenarnya masalah yang nggak ada tapi ya ada-adain, ngerti gak sih? Karena gue ngerasanya kayak gitu. Iyalah. Karena gue ngerasanya Masalah muka. Iya, siapapun kakak kelasnya juga gue senyum, Dis. Iya. Ngerti gak sih? Gue ngerti, gue kenal lu dari SD. Iya. Dari kecil gue udah kenal lu. Makanya, Makanya. gue bingung. Paham. Gue bingung tuh akhirnya di situ. Cuman ya udahlah, maksudnya gue ngerti juga ada tradisi-tradisi gitu. Ini sebenarnya nggak bagus ya guys. Nggak bagus. Kita tuh kayak menormalisasi akan tradisi itu yang kayak ya udahlah udah biasa, tapi sebenarnya nggak bagus kayak gitu. Iya, nggak bagus. Gila. Tapi itu mah normalisasi karena udah dari dulu banget. Iya, bukan bahkan setahun 2 tahun. Iya, bukan setahun 2 tahun, bahkan kayak ibaratnya misalkan bapak lo sekolah di situ. Bapak. Enggak, misalkan ibaratnya bapak lo sekolah di situ Iya. gitu. Ya ada lah SMA di Jakarta yang terkenal banget. Iya. Lo masih tahu. Teman-teman masih tahu di sini. Ya berarti itu kan dari zamannya bapak kita nggak sih sekolah, dan udah ada tradisi itu sampai sekarang. Iya. Ya, makanya mau dinormalisasi juga gak baik dan gak bisa, cuman kayak ya mau gimana gitu. Ya udah jadi akar. Iya benar. Udah nggak bisa banget. Gitu sih. Ya terus untuk sampai di titik selesainya gue disuruh pulang adalah ya gue disuruh minta maaf. Dan lu ngelakuin itu? Ya mau nggak mau ya. Ya mau gak mau, masanya gue juga udah capek. Iya. Sore banget gue strict parents man, udah dicari nama mama gue gitu. Dia jadi bagus di sini. Dia jadi orang baik di sini jujur. Terus. SMA cinta apa tadi belum kan SMP? SMP udah kelar itu. Oke. SMA? Udah kelar. SMA kayaknya skip aja deh, gue masih trauma buat tadi. Sorry. Kita next ya, John, cinta. Oke. Waktu ini 2 POV nih. Di saat itu Jarjun sahabatnya dibully, terus di Cienta kasusnya dia yang dibully. Dan ini apa yang lo harapin dari orang sekitar lo? Orang sekitar lo tuh tahu nggak sih sama kondisi itu? Kayak misalkan teman lo nih. Tapi tadi udah lo spill dikit ya Jun tentang pas teman lo lagi dibully, lo juga bingung sebenarnya ngelakuin apaan. Benar. Nah kalau Cienta dulu mungkin ya. Iya. Lo butuh apa Cien di orang-orang sekitar lo sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk kasus gue sih, karena kebetulan teman-teman sekitar gue juga keikutan kena. Jadi gue nggak bisa ngambil point of view orang lain lagi. Karena kan gue cuma temenan berlapan tuh pada saat itu. Jadi gue nggak nanya ke lain orang. Ini kasus lo pas SMP ya? Iya, cuman
gue punya saran buat temen-temen, mulai dari sekarang speak up aja sih, karena mau sampai kapanpun tradisi itu ya bakal mati juga kalau lo nya pada dasarnya bakal speak up dan berani gitu. Dan menurut gue juga udahlah, maksudnya lo sekolah belajar, lo juga yang bayar, orang tua lo juga yang bayar, maksudnya setuju gue ya yang penting lo nya juga jangan sengah aja, intinya kayak sadar diri gak sih? Iya benar sadar diri, lo jalanin apa tugas lo yang harus lo jalanin. Ya temen-temen lo juga jangan kayak diem aja atau kayak udahlah biarin aja urusan lagak pelogok gitu, enggak ya, jangan kayak gitu. Ya. Lo sebagai temen juga bisa kan speak up gitu. Jadi ngebantuin temen lo juga, mungkin temen lo nggak bisa nenangin dirinya sendiri, ya lo tenangin dan lo juga ikutan andil gitu, jangan diem doang. Tanya yang sesuai kebutuhannya apa iya, benar, karena kita tuh udah hidup di 2024 gitu Ini orang kalau masih ada kayak gitu tinggal zaman lo digitalisasi lo kurang men. Sih sebenarnya gue agak menyesal gitu ya kalau dulu gue nggak melakukan apa-apa, mungkin karena gue masih kecil juga gitu ya, masih remaja lah ya gitu. Gue nggak ngerti yang namanya ada tempat platform untuk speak up atau bagaimana, dan gue harus bagaimana ke mentalnya teman gue ini karena pasti kena mental dia kan gitu. Dan sebenarnya awareness tentang hal itu baru-baru ini tau. Jadi betul. kayak wajar aja. Sebenarnya kalau dibilang baru-baru ini enggak juga sih, cuman karena dampak era digital sekarang tuh makin luas, jadinya semakin gampang lah untuk nyebar. Mungkin kalau sekarang kan udah lebih canggih gitu ya, mungkin teman-teman bisa bantu temannya nih, kayak misalnya perlunya apa tadi yang udah bilang gitu. Terus juga karena sekarang kan banyak ya guys yang buat layanannya pengaduan itu yang lebih ofisialnya gitu tuh lebih banyak gitu. Jadi kayak tolong dimanfaatkan itu, jadi kalian nggak kena dan sekitar kalian juga nggak kena gitu. Benar. Berarti dengan experience lo ada banget tuh dampak ke kondisi mental, pendidikan, society. Gue alhamdulillahnya untung gue tahan banding biasanya. Enggak biasa bercanda. Cuman pada saat itu ketakutan pasti ada. Gimana Jun, pas ngeliat temen lo di di Rundung, lo ngeliat nggak ada perubahan dari dia? Jadi diem-dieman aja, nggak suka ngobrol, biasanya ngobrol. Iya sih, kalau itu mungkin karena kita masih remaja juga ya, pasti ada. Nah dia tuh jadi kayak menutup diri gitu, jadi kayak kalau ke temennya tuh agak gimana ya, kayak nggak selalu gas dulu gitu. Jadi kayak ketertutupan dirinya tuh meningkat gitu. Terus juga dia ini lebih ke gue dan dia sih sama gitu, kalau mau melakukan apa-apa tuh jadi kayak mikir-mikir lagi gitu loh. Apakah bakal diomongin kalau kita kayak gini gitu, padahal kan nggak harusnya kayak gitu kan. Dan mirisnya lagi ini terjadi di sekolah gitu, yang harusnya jadi tempat belajar buat lo kok malah jadi buat tempat ajang perundungan kayak menurut gue nggak banget sih gitu. Kalau untuk fisik mungkin nggak ada ya, tapi kalau psikis mungkin ada karena dia jadi pendiam gitu. Yaudah, terakhir kali ya, kata-kata buat orang yang masih ngebully orang lain dan kata-kata buat korban bully. Apa Kianta? Jarjen. Buat pembuli ya, buat pelaku dan korban. Buat pelaku, bully itu nggak keren, lo bakal selamanya di neraka kalau lo masih jadi pembuli sekarang. Jadi minimal lo cepet tobat sekarang. Enak tuh. Buat teman-teman yang terbully, kalian gak sendirian guys, tenang saja, kita bersama kalian dan banyak orang yang bakal nolong kalian dan support kalian. Yeay, gitu sih kalau dari gue. Tepuk tangan dong. Iya. Setuju banget. Karena korban bully itu tempat terakhir lo tetap di neraka, boy. Gak usah bangga-bangga lah, gak usah merasa keren lah. Kianta terakhir. Buat lo pelaku-pelaku bully di luar sana, gue gak ada something nice to say lagi sih buat ngomong apa ke lo. Ya yang penting sadar lah, lo gak selalu merasa keren, masih banyak orang-orang keren di luar sana. Buat lo korban-korban di luar sana, jangan takut dan jangan ngerasa hidup tuh gak adil atau kayak lo ngerasa hidup bakal berhenti di situ aja. Lo bakal bisa jadi bintang yang paling bersinar nantinya. Asik. Gue juga mau ikut dong kasih kata-kata hari ini. Enggak nih, buat lo korban bully, lo santai aja. Gue yakin ingat aja kata-kata kalau emas ditaruh di tempat sampah, ditaruh dimanapun itu tetap emas cuy. Lo tetap emas, lo tetap berharga. Gak usah dengerin sama orang-orang kurang ajar itu lah. Dan buat pelaku bully, lu salah gaul kalau lu ngerasa lu ngebully itu lu jadi keren. Lu salah gaul pak. Asli, lu cari kegiatan positif. Lu jadi sekator-katornya orang, kalau lu nggak ngebully juga nggak ada masalah. Orang tetap ngeliat lu manusia gitu. Oke. Next, nanti kita ngobrolin apa kita belum tahu. Pokoknya hari ini udah kelar.
Tonton terus podcastin aja karena semua cerita bisa diobrolin. Dadah. Bye.